MJ Listener, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf secara resmi atas keterlibatan negaranya dalam perdagangan budak di masa lalu. Mark Rutte telah mengajukan permintaan maaf resmi atas nama negara Belanda atas peran sejarah Belanda dalam perdagangan budak. Menurut Rutte, perbudakan harus diakui dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pidatonya di Arsip Nasional di Den Haag pada Senin 19 Desember 2022, Perdana Menteri Belanda itu mengakui bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, hanya dihadapkan ke atas. Namun selama berabad-abad, negara Belanda telah memungkinkan, mendorong, dan mengambil keuntungan dari perbudakan. Untuk mendiskusikannya, saya sudah terhubung dengan Bang Nuim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Melbourne. Selamat pagi, selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Bang Nuim, ini terkait dengan permintaan maaf Belanda. Adakah sesuatu yang mengejutkan atau adakah sesuatu message sendiri? Kalau kita ingat-ingat di bulan Februari sebenarnya pemerintah Belanda juga melakukan hal yang sama. Apa yang bisa membedakan dan kita bisa mensarikan kenapa kemudian Belanda melakukan permintaan maaf sampai 2 kali? Karena kejahatan yang dilakukannya terlalu besar. Jangan disangka hanya soal perbudakan, Adi. Tetapi soal penjajahan. Oleh sebab itu, dalam tajuk rencana atau editorialnya hari ini, koran bahasa Inggris Jakarta, The Jakarta Post, dengan judul "Menir, kenapa baru sekarang minta maaf?" katanya. Kemudian Jakarta Post mengatakan maaf itu adalah perkataan yang paling sulit untuk diucapkan. Ini barangkali diambil dari lagu Elton John, ya, penyanyi Inggris. Sorry is the hardest word. Ini dia mengatakan bertahun-tahun, kan, seperti yang dikatakan oleh Rutte, tapi dia berbicara atas nama pemerintah saja, bukan atas nama seluruh bangsa dan seluruh rakyat Belanda. Paling tidak begitulah tangkapan saya. Dan dia mengatakan selama berabad-abad, katanya, Belanda telah melakukan pelanggaran yang sangat dahsyat terhadap hak asasi manusia. Dan ini terus berlangsung, katanya. Ini terus berlangsung. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu sebelumnya? Itu kata dia. Dan dia mengatakan bahwa seakan-akan Belanda itu bisa hidup dengan terus mengingkari, menyangkal, tidak pernah melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Ini yang barangkali perlu kita renungkan sekarang ini, bahwa hampir semua penjajahan yang seperti dikatakan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45, itu semua penjajahan itu dilakukan oleh orang kulit putih yang selalu mencoba untuk mengkuliahi kita tentang hak asasi manusia. Ini tidak masuk di akal sama sekali, karena apa yang dilakukan oleh Belanda itu sangat luar biasa, dahsyatnya, jahatnya. Nanti kita bicarakan apa yang terjadi misalnya di Pulau Banda, apa yang terjadi di Rawagede, apa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Ini hal-hal yang terjadi yang tidak masuk akal, di antaranya yang terjadi di abad ke-20 yang dilakukan oleh Belanda, dan tidak mau mereka mengakui kesalahannya, tidak mau mengakui dosa-dosanya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Belanda, kita tentunya akan bertanya, kenapa Belanda ini sekarang dipercaya untuk menjadi pusat dari Mahkamah Pidana Internasional? Ini aneh bin ajaib. Apakah ini untuk memoles wajahnya, untuk memberikan barangkali hiasan wajah yang lebih manis, lebih menarik? Tidak bisa dilupakan. Dan kenyataan bahwa Belanda tidak mau minta maaf sebelumnya, itu adalah sesuatu yang sangat menyakiti. Dan sekaligus menunjukkan belang mereka. Nanti kita bicarakan kalau ada waktu, Adi, ya, Bang, bahwa jarang disebut. Barangkali Adi pun tidak pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Belanda, sayangnya dengan bantuan orang-orang Indonesia tertentu, ya, waktu itu, apa yang dilakukan oleh Belanda di Rengat. Rengat ini adalah di Sumatera Tengah. Itu hampir tidak masuk akal, dan itu seakan-akan disembunyikan. Kemudian diungkapkan oleh seorang mahasiswa dari Swiss, kalau saya tidak salah, yang secara kebetulan ketika mencari apa yang bisa dia jadikan sebagai bahan untuk mendapatkan S3-nya, sarjana filosofi, ya, doktor filosofi, dia menemukan kasus apa yang terjadi di Rengat. Nanti kita bicarakan. Sementara ini kita akan membicarakan bahwa Belanda sebagai penjajah
telah melakukan dosa yang sangat besar. Bukan saja dalam melakukan penjajahan, tetapi juga melakukan perbudakan seperti yang dikatakan. Perbudakan dan di Indonesia mereka lakukan, di Afrika mereka lakukan. Mereka melakukan di Afrika, mereka melakukan di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa mereka juga punya tempatnya namanya Suriname. Yeah. Di Suriname itu kan banyak orang Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia ini dibawa ke sana. Ada yang mengatakan awalnya juga sebagai budak. Nah, inilah yang dilakukan oleh Belanda. Okay. Jadi kita juga tidak paham kenapa ini semua terjadi, dan di abad ke-20 misalnya waktu itu kenapa tidak ada yang mau mengatakan kepada Belanda, "Woi, kalian telah melakukan ini, coba lagi diperbaiki, paling tidak minta maaf, ganti rugi dan lain sebagainya." Oke, Bang Noim, kalau misalkan ada dalam 1 tahun ini ada 2 kali permintaan maaf. Yang pertama itu terkait dengan, sebentar saya coba buka catatan, mengatakan bahwa Rutte mengimbaukan tindakan kekerasan yang dilakukan kolonial Belanda saat itu merupakan kesalahan sistem yang terjadi. Ia menyebutkan sistem tersebut sebagai rasa superioritas kolonial yang salah tempat. Itu di tanggal 17 Februari tahun 2022. Namun di akhir tahun ini narasinya itu lebih men-stressing, lebih memperberatkan terkait dengan perbudakan. Ini apakah bukan maksudnya cocokologi sih, tapi dalam artian apakah kemudian Belanda satu persatu menguliti kesalahan di masa lampaunya mereka? Mungkin saja. Jadi kalau perbudakan itu barangkali dianggap lebih ringan daripada pembantaian, daripada pembunuhan. Bisa saja mereka mencoba untuk mengalihkan perhatiannya perbudakan dan sebagainya. Dan melalui perbudakan, tengok kita telah punya wilayah yang namanya Suriname. Di sana sekarang banyak orang keturunan India, keturunan dari Tiongkok, keturunan Indonesia yang tinggal di sana, dan mereka aman, tentram tinggal di sana. Perbudakan itu. Tapi pembunuhan bagaimana? Tidak mungkin dia bisa mengembalikan jiwa. Coba Adib bayangkan ya, selama 3 bulan ya, dari tahun 1946 sampai 1947 itu pasukan Belanda yang dipimpin oleh seorang bernama Raymond Turco Westerling. Turco itu karena dia lahirnya di Turki, jadi pakai Turco. Raymond Turco Westerling. Notabene adalah seorang penjahat perang, tidak bisa dibantah. Melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan, melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan, dan kemudian anehnya melalui keputusan pengadilan yang ditentang oleh pemerintah Belanda, akhirnya pemerintah Belanda dalam tanda kutip terpaksa menyantuni para janda dan keturunan dari orang-orang yang dibantai oleh Raymond Westerling. Masing-masing mendapatkan $27.000 Amerika satu orang. Jadi tapi cuma 10 orang saja, 10 orang saja yang mendapat itu. Jadi permintaan maaf dan kemudian pampasan yang diberikan memang penting. Tetapi itu tidak bisa menutupi kenyataan bahwa Belanda telah melakukan juga pembantaian di Rawagede. Ini kan tidak masuk di akal bahwa mereka ini mencoba untuk membantah, menentang keputusan pengadilan di Belanda yang mengatakan mereka bersalah. Mereka menentang, mereka seakan-akan tidak mau menerima tanggung jawab itu. Karena apa? Karena mereka mengatakan itu hanya kasuistis. Itu bukan merupakan black atau merupakan kebijakan resmi dari pemerintah Belanda. Itu hanya kasuistis. Ini tidak bisa diterima. Kasuistis atau tidak, kita lihat apa yang terjadi di Lemay. Misalnya di Vietnam waktu itu Lieutenant Kelly dari pasukan Amerika yang melakukan pembantaian, misalnya dihukum. Tidak bisa ditutup-tutupi, dihukum. Dan bukan itu saja kesalahan Belanda, seperti yang dikatakan. Nanti kalau barangkali banyak pendengar Metro MG Radio yang mungkin tidak percaya bahwa menjelang serah terima kedaulatan pada tahun 1949, Belanda itu masih sempat-sempatnya dengan mengerahkan antara lain satuan militer yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang bergabung dengan militer Belanda, melakukan pembantaian yang tidak masuk di akal, sangat luar biasa, sehingga mereka bisa mengatakan, oh itu orang Indonesia, biasalah orang Indonesia sama orang Indonesia berantem, bukan kita. Tidak bisa kita terima itu. Ini adalah kejadian yang sangat luar biasa, karena apa yang dilakukan oleh Belanda itu jangan dikatakan hanya Rawagede, kemudian dikatakan itu Jawa Barat, kemudian dikatakan bahwa di Sulawesi Selatan. Tidak, masih banyak lagi tempat bernama Kuteris misalnya. Itu berapa banyak orang yang mati di sana, sampai ribuan.
ribuan dibantai, ribuan yang dibantai. Nah, ini permintaan maaf dan lain sebagainya semua itu kemudian ingin diulur-ulur sampai ada yang dalam hukum di Eropa itu namanya statute of limitation. Artinya kalau kejadian itu sudah berlangsung sekian lama dan tidak juga diadili itu kemudian dia akhirnya gagal hapus. Tidak bisa, ini kejahatan kemanusiaan ini tidak ada statute of limitation, tidak ada batas waktunya. Harus dikejar terus. Dan ini yang terjadi di Belanda. Syukur Alhamdulillah bahwa itu telah terjadi. Tapi itulah seperti dikatakan tadi, bahwa yang terjadi oleh Rebond Turko-Westerling itu hanya segelintir dari apa yang dilakukan oleh Belanda. Dan yang menyakitkan kita, yang menyakiti hati kita sebenarnya sebagai bangsa Indonesia, Adi, adalah kenyataan bahwa pertama, Rebond Turko-Westerling ini diseludupkan oleh golongan-golongan tertentu dalam masyarakat kita di Indonesia, diseludupkan ke Singapura supaya tidak bisa ditangkap dan diadili sebagai penjahat perang. Dan setelah dia berhasil, akhirnya kalau tidak salah dia menyingkir ke Swedia, itu tidak ada usaha untuk mengejarnya, untuk kemudian mengadilinya, seperti yang dilakukan oleh Israel. Ya, Israel itu kalau orang-orang Nazi yang jahat itu mereka kejar sampai ke Argentina, mereka culik, bawa kembali ke Israel, diadili, digantung di depan umum. Karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembantaian dan lain sebagainya. Ini tidak ada, dan aneh bin ajaib juga waktu itu Indonesia tidak bersikeras untuk menuntut. Itu yang kita tidak mengerti. Kenapa kita tidak menuntut? Nanti saya akan ungkapkan, ada hal-hal yang barangkali akan membuat para pendengar juga terkejut ya. Mendengar perilaku barangkali bangsa kita sendiri yang begitu pelupa, begitu pemaaf dan lain sebagainya. Sehingga kejadian yang begitu menyakiti hati, yaitu pembantaian, perbudakan, eksploitasi. Soekarno berulang balik mengatakan eksploitasi de l'homme par l'homme, bahasa Prancis, eksploitasi oleh manusia terhadap manusia. Tapi tidak melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Mungkin hanya karena yang dihadapi itu adalah bangsa kulit putih orang Belanda yang punya kekejaman yang hampir tidak masuk di akal karena pembantaian yang dilakukannya terutama di Indonesia. Oke, yang jelas memang kalau kita telusuri dari yang bulan Februari dan yang sekarang di bulan Desember ini memang seakan pemerintah Belanda itu menguliti kesalahan-kesalahan masa lalunya. Kita jelas benar bahwa pemerintah Belanda pada bulan Februari itu benar-benar minta maaf ke bangsa Indonesia yang telah menjajah bangsa Indonesia. Kemudian di bulan Desember ini mereka jelas-jelas meminta maaf kepada perbudakan terutama di Suriname. Dan yang menjadi persoalan mungkin adalah ketika kemudian pemerintah Belanda itu tidak memberikan kompensasi apapun gitu. Hanya saja mereka seperti memberikan semacam kompensasi, mengalokasikan dana sebesar $212 juta, cukup banyak untuk prakarsa membantu mengatasi warisan perbudakan di Belanda dan bekas jajahannya. Apakah kayaknya cuma setengah hati mereka mengakui tapi tidak mau terlalu merugi untuk kemudian memberikan ataupun membayar kompensasi? Apakah memang seperti itu? Iya, betul. Dan memang Belanda itu diketahui ya sangat luar biasa kejamnya. Sampai salah seorang cendekiawan mereka sendiri, Erasmus ini kan kalau tidak salah di Jakarta ada institut Erasmus Institute. Ini Erasmus ini orang yang sangat terpandang di dunia, bukan hanya di Belanda. Dan dia pernah membuat pernyataan yang luar biasa terhadap Belanda. Oh, luar biasa. Saya membacanya tidak masuk di akal. Tapi kalau saya sebutkan di sini, nanti saya mungkin dikatakan saya melakukan perbuatan sara ya. Jadi lebih bagus saya tidak kutip apa yang dia katakan tentang Belanda. Tapi Coba Adi pikir, mereka menyingkirkan seorang Syekh Yusuf. Pernah dengar nama Syekh Yusuf? Syekh Yusuf ini dari Bugis, dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Karena dia berjuang melawan Belanda. Syekh Yusuf ini seorang ulama berjuang melawan Belanda. Maka Belanda kemudian membuangnya ke Sri Lanka. Mungkin menganggap Sri Lanka terlalu dekat dengan Indonesia, dia kemudian dibuang di Kapstad. Kapstad ini di Afrika Selatan. Nah, kita mengetahui bahwa di Afrika Selatan itu di bawah pimpinan atau dengan inspirasi apa yang disebutkan sebagai gereja reformasi Belanda, the Dutch Reformed Church, itu berlakulah apartheid. Apartheid itu sangat luar biasa kejamnya karena nilai harkat martabat meruah seseorang manusia ditentukan oleh warna kulitnya. Apartheid dicela ya sana sini
dicela, tapi banyak pembelanya, termasuk orang seperti Presiden Ronald Reagan, itu juga sebagai pembela Afrika Selatan yang menerapkan sistem apartheid. Nah, dalam sistem apartheid, kalau Adi mau tahu, sekiranya ada satu keluarga, kulit putih, anaknya 4, tapi 3 putih, yang satu agak kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan warna kulitnya. Dia tidak bisa pergi ke sekolah yang sama. Karena balik warna kulitnya tidak putih melepak, kata orang kita. Tidak putih, betul-betul putih. Itu yang dilakukan, yang diinspirasi kita mereka oleh ajaran Gereja Reformasi Belanda. Itu kan tidak masuk di akal sama sekali. Mereka memanfaatkan segalanya untuk kepentingan mereka. Jadi di Afrika Selatan itu juga kita melihat kekejaman yang dilakukan oleh Belanda. Anehnya, ketika pada waktu itu hampir seluruh umat manusia yang paling banyak berjuang itu sebenarnya mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Fraser yang berjuang mati-matian untuk melenyapkan apartheid dari Afrika Selatan. Itu orang seperti Presiden Ronald Reagan pada waktu itu yang berkuasa di Amerika Serikat tidak mau melakukan hal-hal yang bisa dikatakannya menyakiti hati Afrika Selatan. Verwoerd, ya, itu orang-orang pemimpin Afrika Selatan keturunan Belanda. Jadi lihatlah apa yang terjadi di Afrika Selatan. Itu keturunan Belanda, inspirasi mereka. Mereka mengaku sendiri inspirasinya adalah Gereja Reformasi mereka. Jadi mereka boleh dikatakan memanfaatkan, menyalahgunakan, membelokkan ajaran agama mereka hanya demi kepentingan politik mereka. Itulah perbuatan yang dilakukan oleh Belanda yang sekarang mereka bertubi-tubi minta maaf. Tapi anehnya kita sebagai bangsa Indonesia tidak pernah mau menggugat Belanda dalam hal ini. Adi barangkali ingat ya, di zaman Orde Baru itu, kita itu ada anggota IGGI, itu Intergovernment organisasi yang membicarakan. Nah, itu kita selalu dituduh, termasuk oleh Belanda sendiri. Oh, kalian ini hak asasi manusia. Saya berpikir pada waktu itu, saya katakan kepada pejabat-pejabat Orde Baru, kenapa tidak kita ingatkan kembali Belanda tentang kekejaman yang telah dilakukannya di Indonesia terutamanya, karena itu menyangkut kita secara langsung. Udahlah, itu kan udah masa lalu. Itu begitu. Kita udah masa lalu. Jadi kita forgive and forget, kita maafkan dan kita lupakan. Tidak bisa itu terjadi, karena apa yang pernah terjadi, Adi, di Banda, di Pulau Banda, itu hampir tidak masuk di akal. Ini dari BBC. BBC yang mengatakan, ketika Gubernur Jenderal Belanda, Jan Pieter Zonkun, ketika dia masuk ke Banda, itu di Banda ada 15.000 orang, penduduknya umumnya Muslim. Tapi karena waktu itu penduduk Banda itu tidak mau dikendalikan oleh Belanda, Belanda itu bilang, kalian punya buah pala, yang kabarnya tidak bisa tumbuh di tempat lain kecuali di Banda, kalian punya buah pala mesti dijual kepada Belanda. Karena buah pala itu katanya 1 kilo pala itu mahalnya lebih dari 1 kilo emas di Eropa sana. Nah, orang-orang Banda ini tidak mau, mereka ingin adanya kebebasan. Maka apa yang dilakukan oleh Jan Pieter Zonkun, bukan saja dia mengerahkan bala tentara Belanda, tetapi dia juga menggunakan serdadu-serdadu sewaan dari Jepang untuk membantai penduduk Banda. Itu kalau sekarang katanya kita bicara dengan penduduk di Banda sana, banyak mereka yang masih menitiskan air mata. Karena apa? Dari 15.000 itu, hampir sekitar 13-14.000 yang dibantai. 13-14.000 dibantai. Bukan itu saja. Kalau ada yang beragama Katolik dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Mesti masuk ke agama yang dianut oleh Belanda pada waktu itu, agama Protestan Calvinis ya, Belanda. Nah, ini bagaimana mempertanggungjawabkannya? Bahwa mereka itu bisa membantai sampai hampir habis. Sebagian yang tinggal di Banda itu kemudian dikirim. Istilahnya orang-orang kaya dikirim ke Batavia, ke Jakarta untuk dijadikan semacam budak. Itulah perbudakan. Jadi di Indonesia pun dia melakukan dari satu daerah ke daerah lain. Itu yang mereka lakukan. Berapa banyak yang diperbudak oleh Belanda, berapa banyak yang dibantai oleh Belanda. Itu mereka tidak mau mengakui. Dan ini kata BBC ya, bukan kita, dan saya tidak mengutipnya dari sejarawan Indonesia, tapi yang dikatakan oleh BBC sendiri, apa yang telah mereka lakukan dan perlakuan mereka terhadap yang orang-orang yang mereka jadikan budak itu sangat tidak masuk di akal. Tapi barangkali ya apa boleh buat ya, karena mereka orang kulit putih, mungkin saja pada waktu itu ada anggapan ya udahlah, kan mereka lebih unggul dari kita, mereka lebih mulia dari kita, menir. Jadi itulah makanya judul dari tajuk rencana atau editorial Jakarta Post hari ini adalah menir. Why did it take you so long? Kenapa sampai begitu lama
minta maaf. Jadi masih ada yang punya pikiran waras yang mengatakan bukan sudah kesiangan, lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi kenapa setelah begitu lama baru meminta maaf untuk kedua kalinya? Bang Nuim, tadi Bang Nuim menyampaikan soal Pulau Banda, kemudian juga di Rawagede nih, Bang Nuim belum cerita. Kemudian juga di Sulawesi Selatan soal Westerling udah Bang Nuim ceritakan. Kemudian juga ada catatan terkait dengan di Rengat di bulan Januari tahun 49. Yang jelas banyak sekali sebenarnya negara-negara yang menjadi jajahan Belanda, nggak cuma Indonesia, belakangan juga kita ketahui bahwa Suriname juga menjadi jajahan Belanda terkait dengan perbudakan. Ada juga India, Taiwan, bahkan ada sejumlah negara lainnya. Apakah nanti satu persatu Belanda akan mengakui kesalahan-kesalahan masa lalunya ke negara-negara yang pernah dijajah oleh Belanda? Kita akan bahas, Bang Nuim, setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM, MG Radio Network, more than just news. Masih di Morning Session with Nuim Hayat, masih ngebahas soal permintaan maafnya Belanda yang kemarin disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte terkait dengan keterlibatan negaranya dalam perbudakan atau perdagangan budak di masa lalu, yang lebih khususnya di Suriname. Tapi kita juga mengetahui bahwa di tahun yang sama, di bulan Februari, tepatnya tanggal 17, pemerintah Belanda juga minta maaf khusus kepada pemerintah Indonesia. Dan tadi juga Bang Nuim menyebutkan ada beberapa wilayah di negara Indonesia yang menjadi beberapa di antara sejumlah wilayah, mungkin ya Bang Nuim, ini ada di Pulau Banda, kemudian juga di Rawagede, Sulawesi Selatan, kemudian juga di Rengat, di bulan Januari 1949. Dan yang kita perlu ketahui juga ternyata Belanda itu tidak hanya di Indonesia dan Suriname khususnya terkait dengan perbudakan, tapi juga ada meninggalkan catatan sejarah, goresan sejarah buat India pula. Bang Nuim, ketika gilirannya, apakah India akan kemudian menjadi pelabuhan permintaan maaf Belanda seperti itu? Kalau kita berandai-andai, karena juga catatan rasanya silakan. Ya, rasanya tidak, karena boleh dikatakan India itu ada dua, ya, Eropa. Pertama Inggris, tapi Portugal. Ingat enggak, pernah suatu pagi ketika itu di Goa itu masih dikuasai oleh Portugis ya, sampai tahun 60-an barangkali. Masih dikuasai Portugis seperti itu. Di tengah-tengah India itu ada tempat namanya Goa, itu wilayah nama Goa. Pagi-pagi mereka bangun udah penuh dengan tentara India di situ. Jadi kebanyakan di India itu sebenarnya adalah Goa dan lain sebagainya, Belanda, tapi yang paling Perancis juga, tapi yang paling utama itu adalah Inggris. Pada akhirnya Inggris. Jadi sebenarnya itu ya, Inggris dengan India boleh dikatakan sudah selesai. Mereka sudah menyelesaikan karena tidak sampai memang ada kekejaman Inggris yang dilakukan terhadap India ya. Tapi tidak sampai seperti yang terjadi di Indonesia yang sangat luar biasa. Terutama yang saya kagum betul, kaget lah, bukan kagum. Saya kaget betul-betul, sangat terkejut ketika waktu itu membaca tulisan seorang mahasiswa S3 dari Swiss yang mengatakan ketika dia berada di Universitas Leiden di Belanda, dia melihat-lihat, dia ada dokumen itu mengenai, dalam dokumen itu dikatakan aksi polisi di Rengat. Bukan pembantaian, tapi aksi polisi. Belanda waktu itu mengerahkan Kopassusnya, Komandan Pasukan Khusus, dipimpin oleh seorang yang rupanya pernah menjadi anak buah Westerling, itu seorang Letnan Rudy de Bay. Ini dia pernah orang yang pengagum Westerling. Maka Belanda waktu itu dalam bulan Januari seperti Adi katakan pada tanggal 5 atau 6 Januari tahun 1949, 5 Januari sebelum pada akhir Januari 27 Desember kan penyerahan kedaulatan, itu mengerahkan pesawat-pesawat Mustang jenis P-51. Ya, ini pesawat tempur dan pembom untuk menerjunkan pasukan khususnya. Banyak yang kemudian jatuh ke sawah. Itulah maka disebutkan sebagai operasi mode atau apa, mode itu kalau tidak salah dalam bahasa Belanda operasi lumpur. Karena mereka jatuh di sana. Dan mereka melakukan pembantaian yang sangat luar biasa. Tidak masuk di akal bahwa yang mereka lakukan itu sebelum pembantaian, sebelum penerjunan pasukan payung, pasukan Kopassus mereka, itu mereka melakukan pemboman di jalan-jalan raya, tempat rakyat berlalu lintas, di alun-alun dan lain sebagainya, rumah-rumah orang sipil mereka lakukan. Demi apa mereka katakan ini sebagai aksi polisi.
Mereka tidak mau mengakui bahwa itu sebagai pembantaian atau sebagai usaha penjajah untuk kembali menjajah. Enggak, aksi polisi mereka mengatakan. Dipimpin itu antara lain oleh itu Letnan Rudy Debay katanya. Dan banyak sekali orang-orang yang tidak masuk di akal. Kalau kita membaca orang-orang di Rengat sana, kalau diceritakan ini masih banyak yang menitiskan air mata. Karena apa, Adi? Karena mereka ini ditembak. Ada yang ditembak kepalanya, belakangnya. Ditembak dari depan pakai peluru dam-dam. Jadi lubang di depan kecil, tapi di belakang itu betul-betul merekah itu badan manusia itu. Dan bukan itu saja. Setelah mereka dibantai dengan kejam dan dengan bengisnya dan dengan kasarnya, dengan buasnya, mereka dilemparkan ke sungai. Tidak sempat pun untuk dikuburkan. Mereka dilemparkan ke sungai. Begitu siap, lempar. Begitu mati, dilempar ke sungai. Dan ada yang mengatakan, ada seorang penduduk Rengat yang masih ingat itu mengatakan, aduh itu bau, katanya, baunya luar biasa itu, bau sungai itu, sangat luar biasa. Dan menarik juga adalah kabarnya salah seorang yang dibunuh itu oleh Belanda, dibantai oleh Belanda itu adalah orang tua dari pujangga luar biasa kita, itu Khairil Anwar, yang ya mati muda tentunya. Barangkali Adi tahu juga ya, aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang, itu sajak-sajaknya yang mengajakkan Bung Karno, Bung Hatta, yuk mari kita berjuang dan sebagainya. Itu termasuk di antara yang dibantai oleh Belanda. Begitu dahsyatnya pembantaian yang dilakukan, ada kelihatan ibu dengan anaknya masih dalam gendongan, dua-duanya tewas, lempar ke sungai. Ada perempuan umur 15 tahun lagi hamil ditembak. Ada perempuan muda juga umur 15 tahun karena mau diperkosa melawan, ditembak. Ya, ini perbuatan orang-orang dari Eropa yang selalu mengaku bahwa mereka lebih hebat, etikanya mereka hebat, moralitasnya mereka hebat, hak asasi manusianya mereka hebat. Nonsense, bohong, mereka bohong. Tidak, anak yang sedang di pangkuan, yang sedang digendong ibunya mereka tembak, mereka bunuh, lalu dilemparkan ke sungai. Sehingga waktu itu selama cukup lama itu penduduk Rengat itu tidak mau makan ikan. Karena itu sungai itu bisa dibayangkan penuh dengan mayat manusia, Dan ini jadi makanan ikan tentunya. Karena pernah ada seseorang tangkap ikan, ketika dibelah perutnya ada jari manusia di dalam perut ikan itu. Jadi orang kemudian tidak mau makan ikan. Berapa ribu orang yang dibantai oleh Belanda di Rengat, dan kita tidak angkat suara. Sama sekali tidak angkat suara, tidak mengatakan apa-apa tentang peristiwa Rengat itu. Seakan-akan bangsa kita ini tidak ada nilainya sebenarnya. Itu tidak masuk di akal. Seakan-akan tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Bahwa setiap manusia itu sebenarnya adalah seorang makhluk yang paling unggul, makhluk yang paling mulia. Laqad karamna bani Adam, kata Al-Quran. Telah kami jadikan anak cucu Adam. Karamna dengan mulia. Kami muliakan dengan cucu Adam. Tapi diperlakukan seperti itu. Dan kalau kita melihat, katanya, dosir-dosir atau dokumen-dokumen di Belanda itu ada, dicoba ditutup-tutupi. Memang antara mereka dengan mereka, pimpinan itu mengatakan, wah ini kejadian di Rengat ini. Karena apa di Rengat? Adi tahu. Karena di bagian utaranya itu kan seperti Pekanbaru itu kan minyak. Kita tahu kan di Pekanbaru itu ada Caltex kan. Jadi ya itulah, mereka tidak ingin. Habis itu mereka mau ke Jambi, tidak jauh dari situ. Jadi mereka masuk ke Jambi, kabarnya macam orang sinting, orang gila, tembak kiri, tembak kanan, tidak. Akhirnya kesian juga tuh rakyat di Rengat itu. Berapa lama, berbulan-bulan tidak berani makan ikan karena takut nanti di dalam ikan itu kedapatan bagian-bagian alat tubuh manusia. Ya, itu dilakukan oleh Belanda. Itu dilakukan oleh Belanda dengan seenaknya. Dan kita, ya kenapa ini bisa terjadi? Kenapa tidak ada orang yang ingin mengangkat ini sebelum ini secara kebetulan ditemukan oleh seorang calon mahasiswa S3? Ini paling aneh. Saya pikir pemerintah kita tahu. Saya yakin pemerintah Indonesia tahu tentang soal ini. Ini tahu, kita tidak bisa dipungkiri. Dan waktu kita selalu dihajar, jadi terutama di Jalan Orde Baru, memang betul yang mereka katakan tentang hak asasi manusia hampir tidak dikenal lah di Orde Baru itu. Pemerintah bisa melakukan, ada Petrus, ada segala macam itu. Itu memang betul. Tapi itu tidak menghilangkan atau menutupi atau menghapus dosa yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa kita yang sama sekali tidak bersalah pada waktu itu. Bayangkan, sungai penuh dengan mayat manusia di Rengat.
bukan dalam abad zaman kuda gigit besi, bukan. Tapi dalam bulan Januari tahun 1949, hanya setahun, kira-kira 11 bulan atau 11 bulan setengah sebelum kita menerima serah terima kedaulatan dari Belanda terkutuk. Nah, sekarang mereka mengatakan, ya minta maaf. Kenapa mereka dahulu waktu persoalan Westerling mereka menentang pengadilan di Belanda? Pemerintahnya secara resmi menentang apa yang dibicarakan oleh pengadilan yang waktu itu memeriksa perkara ini dan akhirnya memutuskan bahwa para sanak keluarga dari korban yang jatuh akibat perbuatan Westerling tercela dan terkutuk, terlaknat, itu mendapatkan semacam ganti rugi. Tidak bisa mengembalikan memang yang telah tewas, tapi paling tidak itu merupakan ganti rugi sebagai pengakuan bahwa kesalahan telah dilakukan. Dan ya sayangnya juga tidak pernah diusut kan. Yeah. Kita tahu siapa yang menyeludupkan Westerling ke Singapura. Kalau tidak dia akan ditangkap oleh tentara Republik waktu itu dikatakan oleh Laskar Rakyat dan bisa diadili dan tentunya dihukum setimpal dengan perbuatannya. Tapi kita juga menganggap ya sudahlah, sudah terjadi mau bikin apa. Udah ada yang menyeludupkan ke Singapura, dari Singapura dia bisa. Dan banyak ini kejadian-kejadian di Rengat ini, Adi. Ya, Bang. Ini banyak sebenarnya juga terungkap karena disiarkan, diberitakan oleh koran di Singapura. Ini aneh. Kenapa Singapura? Ya mungkin karena Inggris ya. Inggris karena ingin untuk menunjukkan kepada, waktu itu dia masih terus berkuasa kan di Singapura dan di Malaya. Mungkin menunjukkan, nah ini kan Eropa sih Eropa, tapi Belanda itu lebih jahat dari Inggris. Begitulah kira-kira. Ya mungkin saja itu benar. Tetapi memang kejahatan Belanda kalau kita lihat apa yang terjadi di Afrika Selatan dengan apartheid. Apartheid itu kan artinya pembangunan terpisah. Bukan pembangunan terpisah. Ya WC saja tidak boleh dipakai oleh orang kulit hitam kalau itu untuk orang kulit putih. Bahkan anak dari satu keluarga kalau warna kulitnya agak hitam sedikit, agak coklat sedikit, agak sawo matang sedikit tidak boleh pergi ke sekolah yang sama. Inikah manusia yang beradab? Inikah manusia yang punya peradaban, tamadun, punya etika dan lain sebagainya, tidak masuk di akal. Tapi akan lebih tidak masuk di akal lagi nanti kalau saya ceritakan apa yang terjadi dalam konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda. Barangkali Adi pun akan tercengang, kok ini bisa terjadi. Nanti ada laporan dalam bahasa Indonesia yang menarik sekali. Oke, nanti kita akan bahas soal konferensi meja bundar, head story dari konferensi meja bundar. Tapi Bang Nuim, singkat saja, kalau permintaan maaf belum ada konsekuensi hukum, pun juga permintaan maaf pemerintah Belanda tidak memberikan kompensasi, hanya memberikan semacam mengalokasikan dana untuk prakarsa membantu mengatasi warisan perbudakan di Belanda. Lantas apa yang bisa bangsa-bangsa yang pernah dijajah Belanda untuk menuntut balik terkait dengan kehidupan masa lampau yang terenggut oleh mereka? Ya minta apalagi kan dikembalikan orang yang sudah tewas tentu tidak bisa hidup kembali, ya kan? Jadi barangkali ya minta pengakuan itu penting, closure. Jadi untuk ya udah kita tahu bahwa mereka melakukan kesalahan. Dan itu bukan itu saja. Adi juga barangkali pernah baca tahun 96 itu di Bosnia, Srebrenica. Itu pasukan, jadi ini ada kontingen Belanda dalam pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Srebrenica. Mereka hanya berpangku tangan melihat lebih dari 7.000 Muslim, ya, orang dewasa dan anak-anak yang dibantai oleh kalangan Serbia. Lebih dari 7.000. Mereka hanya berpangku tangan melihat. Belakangan memang minta maaf. Mereka memang cepat minta maaf. Karena mungkin kejadiannya sudah di abad ke-20. Jadi ini nampaknya sudah menjadi semacam darah daging di Belanda. Ini sudah merupakan sifat dan sikap mereka. Kalau orang lain itu frek. Nah, itu bahasa Belanda barangkali. Saya nggak bisa bahasa Belanda. Itu frek, peduli amat. Barangkali begitulah kalau terjadi pada bangsa lain. Tapi sebelum kita akhiri perlu diketahui oleh pendengar MG Radio bahwa anehnya ketika Jepang memberikan pampasan kepada Indonesia, memang sebenarnya lebih kecil dari yang seharusnya, ya, kira-kira 230 juta dolar lah barangkali. Itu pun banyak yang dikorup, itu sedihnya itu banyak yang dikorup. Tapi ini yang menarik. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Dan dengan rendah hati mau memberikan ganti rugi. Bagaimana dengan Belanda yang berkuasa selama ratusan tahun?
ironis, justru sebaliknya Indonesia yang harus membayar ganti rugi atas kemerdekaannya sendiri kepada Belanda. Pernah Adi dengar itu? Belum, Bang. Enggak ya? Nah, ini begini. Hal ini terkait dengan persetujuan konferensi meja bundar KMB di Den Haag, di Belanda. Secara tertulis, Belanda meminta imbalan atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 waktu menyerahkan kedaulatan. Dengan hutang sebesar 4, miliar gulden. 4,5 miliar gulden. Gulden. Setelah dilunaskan, tahun 56 Indonesia membatalkan, menghapus hasil dari konferensi meja bundar itu. Mengapa Belanda begitu tega kepada Indonesia? Padahal kepada Suriname yang juga tanah koloni Belanda yang merdeka, mereka memberi ganti rugi atas perbudakan sebesar 1,5 miliar euro saat Suriname merdeka pada 25 November tahun 1975. Jangankan ganti rugi, Belanda baru secara resmi meminta maaf kepada Indonesia atas kolonialismenya baru-baru ini saja. Tapi kita, bangsa Indonesia, karena mau merdeka, harus memberikan kepada Belanda 4,5 miliar gulden. Masuk di akal? Indonesia wajib mengganti rugi dana yang sudah dikeluarkan Belanda ya untuk agresi selama masa revolusi fisik kemarin itu ya. Ya, untuk beli peluru, Ya. untuk beli peluru, untuk nembakin orang Indonesia. Nah, itulah dia. Dan anehnya kita mau juga. Kita mau, kita nurut. Banyak sekali Jadi memang. bagaimana ini? Iya, banyak sekali memang catatan-catatan sejarah ya Indonesia terkait dengan apa yang telah keberadaan Belanda selama berada di Indonesia 350 tahun atau 3,5 abad ketimbang keberadaan Jepang yang 3,5 tahun justru memberikan memberikan kompensasi, tapi justru demi Pas-pasan. Iya, demi merdeka pun Indonesia pada akhirnya diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah Belanda. Ini yang di konferensi meja bundar kemarin yang di tahun 1949. Saya tidak, ini ketawa sedih. Ya, Ketawa saya juga bukan sedih. ketawa gembira, Saya juga bukan. sedih, Bang Munim. Yang jelas kita sebenarnya menunggu saja itikat baik dari Belanda. Apakah sekedar permintaan maaf karena sudah 2 kali nih Bang ya, di Februari dan Desember, dan kompensasi pun juga tidak kita belum mungkin masih ngitung-ngitung kali Bang, pemerintah Belanda untuk ngitung-ngitung berapa sih kompensasi yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia ataupun juga negara-negara yang pernah dijajah Belanda. Ya kita tinggal menunggu itikat baik negara Belanda apakah nanti akan memberikan sesuatu yang bermanfaat, meskipun tadi kita juga secara sadar yang telah meninggal tidak mungkin bisa kita hidupkan, tapi paling tidak untuk anak cucu mereka yang menjadi korban penjajahan Belanda. Bang Nuim, terima kasih untuk hari ini. Kita bahas soal sejarah, banyak hal yang kita pelajari dari Bang Nuim, juga kita ingat soal Rengat, soal Sulawesi Selatan, ingat soal Rawa Gede, dan yang jelas kita bangsa Indonesia semoga tidak selamanya menjadi negara yang pelupa terkait dengan masa lalunya, karena masa lalu pun juga menjadi bagian dari sejarah masa depan dan bagaimana kemudian kita bersikap menjadi sebuah bangsa Indonesia yang bermartabat. Bang Nuim, sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk hari ini, Bang Nuim. Terima kasih sama-sama. Sehat-sehat selalu Bang Nuim.